Oke, eh, mungkin biar tidak menunggu-nunggu, mungkin sambil berjalan kali Bapak Ibu, karena waktu kita sini 2 JP 90 menit ya, jadi sekitar jam 1 sampai setengah 3 nanti kita baru selesai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bapak, Ibu, nama saya Riono Basuki, biasa dipanggil Pak Uki, Pak. Saya juga guru, saya mengajar di SMA Negeri 1 Parung Bogor, Pak. Dan nanti kalau mungkin ke Parung, kalau pernah ke P4TK Penjas dulu ya. Sekarang sudah tidak ada. Saya jadi BBGB Jabar, Banten. Nanti itu dekat Pak dengan sekolah saya. Nah, kali ini saya menyampaikan pesan nih Pak dari kementerian. Sebenarnya saya bukan yang lebih tahu Pak, jadi mungkin ini di sini ada senior seperti itu. Mungkin kita nanti akan lebih banyak sharing pengalaman ya Bapak Ibu, dan kita berdiskusi, karena menurut saya ini program ini sangat langka kalau menurut PJOK itu, karena Bapak Ibu ketahui bahwa pelatihan PPKG ini baru olahraga loh Pak, baru PJOK yang pertama, dan yang kedua baru mulai ini yang bahasa Inggris, dan mapel-mapel lain itu belum sama sekali. Ya langkah bersyukurnya kalau menurut saya pelajaran PJOK itu diberikan kesempatan untuk diberikan kepelatihan ini, artinya membuka suatu wawasan kita, menambah keilmuan kita, paradigma kita gitu. Jadi nanti kita bisa sambil sharing saja ya Pak, sharing pengalaman Bapak Ibu di sekolah seperti apa, dengan saya dikombinasikan, dan saya juga harus menyampaikan pesan yang harus disampaikan kepada Bapak Ibu gitu. Karena kita di sini lumayan ya Pak, 3 bulan gitu ya, 3 bulan itu dikombin gitu, tatap maya dan luring itu kemungkinan nanti bulan Juli ya Pak ya, gitu. Nggak tahu kata Pak Andres di Bandung, saya juga belum tahu gitu ya. Nanti kita akan ketemu lagi nanti di luring, jadi nanti tatap maya dan luring, nanti ketemu dengan saya seperti itu. Nanti bisa silaturahmi tuh Pak Andri, Pak Wawan, Bu Nurul itu yang biasa ditatap maya, jadi bisa ngopi bareng lah Pak. Bisa ngopi. Sebatang 2 batang Pak. Sebatang. Siap itu Pak. Assalamualaikum Pak. Maaf Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, karena ini kan kita fleksibel ya Pak waktunya. Kenapa saya melemparkan? Karena memang dari kementerian itu tidak ada waktu khusus gitu, karena ditakutkan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Kalau menurut saya sih lebih penting mengajar buku. Saya juga ngajar Pak. Jadi kalau Bapak Ibu ribut ngajar nggak, saya juga ngajar gitu. Jadi saya juga, tapi saya mengikuti Bapak Ibu. Jadi kalau siang kan setidaknya agak sedikit senggang. Kalau malam kayaknya kurang enak ya Pak, karena waktu istirahat gitu Pak ya. Menurut saya. Iya Pak, kalau untuk malam mending waktu istirahat Pak. Oh betul sekali. Kalau pagi ngajar. Jadi kita ambil tengah-tengahnya aja. Iya. Siang jam-jam ngantuk ya Pak ya. Jangan ngantuk, makanya kita diskusi Pak di sini. Kita diskusi. Jadi biar nggak ngantuk. Sambil ngopi lah Pak Wawan ya. Silakan. Siap. Oke, seperti itu. Nanti kedepannya mungkin kita kan ada selang pertemuan lagi di hari Jumat ya. Jadi mungkin apa kita sepakati saja kalau misalnya Jumat mungkin jam 2, atau kalau misalnya hari biasa itu tetap jam 1, atau seperti apa, seperti itu. Gini Pak, ya, ada usulan Pak nih. Silakan Pak Wawan. Kalau PJOK itu kalau Persib main pasti fokus ke Persib Pak. Cocok Wawan, cocok pisan Wawan senior eta bagian Persib. Aduh sesah Pak. Aduh sesah Pak diaturnya, jadi fokus ke Persib Pak. Persib. Oke. Pak, aduh. Komite sama Jumat mah mending enjing Pak. Laras Pak, Jumat mah tabu 10 atuh Pak. Aduh, santen mah Persib bola Pak. Nah, itu penting itu mah Pak. Ya, gitu Pak. Ya, pokoknya saya menyesuaikan waktu ya Pak. Jadi saya tidak kaku gitu. Jadi kita menyesuaikan waktu. Yang penting Bapak fleksibel ya Pak, fleksibel.
Yang penting jangan malam ya Pak, malam waktu istirahat Pak. Iya, Ya, kalau istirahat ya. Pak. Udah jangan gitu, kita patokin Malam waktu close istirahat, aja kalau malam. Apalagi sudah sholat subuh ya Pak. Aduh. Jangan. Gitu. Oke, Bapak Ibu, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke, terlihat Bapak Ibu. Ada Pak. Lihat ya. Ya, jelas, Pak. Ya, Ada, Pak. saya ada 2 PowerPoint Pak, Bapak Ibu. Nanti kita diskusi sambil diskusi ya. Mangga Bapak Ibu, mungkin kalau mau sambil ngopi atau sambil nyemil, tapi kalau makan berat jangan ya Pak. Karena ini di-record gitu ya Pak. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ini saya ingin menjelaskan mungkin Bapak Ibu yang belum tahu terkait dengan PPKG ini seperti apa. Nanti saya akan jelaskan ini arahnya kemana, kenapa harus ada PPKG, seperti itu nanti akan dijelaskan dalam orientasi ini. Oke. Oke, ini tadi saya sudah perkenalkan ya Bapak Ibu, nama saya Rana Basuki, saya ngaji di SMA Satu Parung, ya. Saya sebagai fasilitator di sini untuk Bapak Ibu sekalian di sini. Saya bukan jadi yang sok tahu, bukan Bapak Ibu, kita berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait dengan praktik pembelajaran PJOK yang berkualitas. Nah, kesepakatan kita ya Bapak Ibu di sini peserta artinya memiliki kesempatan untuk selalu berpendapat ya Bapak Ibu, saling menghormati, dan mungkin kalau ada satu peserta yang berbicara, mungkin yang lain juga menghormati untuk mendengarkan. Kita memberikan kesempatan untuk yang lain untuk menyatakan suatu argumen atau pendapatnya, ya. Berpartisipasi penuh, kamera selalu dalam keadaan hidup. Sepakat enggak ya Bapak Ibu ya ini ya? Sepakat ya? Ya, sepakat ya, Pak. Sepakat ya, kita ketok palu nih Pak ya, kakak gitu ya, kita sepakat. Siapa sepakat. Nah mungkin karena kita belum kenal Bapak Ibu semua, juga mungkin bisa Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom chat mungkin, dan satu mungkin Bapak Ibu bisa dituliskan nama ya, asal sekolah gitu kan. Asal sekolah itu sama daerah sama ya Pak, apa beda ya? Parung, Kabupaten Bogor gitu kali ya. Nama Riono Basuki, SMA Satu Parung Kalbotor. Benda mungkin yang bisa Bapak Ibu filosofikan itu apa? Yang menggambarkan sosok seperti apa gitu. Ya, nanti jelaskan alasan seperti apa. Oke, mangga Bapak Ibu, jadi kita bisa di kolom chat saja Bapak Ibu, nama, asal sekolah mungkin, dan nama filosofi benda yang menggambarkan sosok Bapak Ibu seperti apa. Mangga Bapak Ibu silakan. Biar kita kenal. Ini. Mungkin bisa ini ya Pak Aksan Koike, Pak Hardiana, kemudian salam Praja. Mungkin benda yang menggambarkan sosok Pak Hardiana itu apa misalnya sudah Pak? Bisa digambarkan alasan seperti apa? Filosofi yang menggambarkan sosok Pak Hardiana itu apa? Bentar, Pak. Bingung ya. Bingung ya? Apa mungkin pohon? Mungkin seperti apa Bapak? Bola, Pak. Oke, mangga silakan Bapak. Kita beri kesempatan. Siapkan nanti ya Pak alasannya ya Pak. Siap, Pak. Filosofi, kita bicara filosofi nih. Pak Reza Handi, SDK Lebak Jaya Kabupaten Gelas. Pak Reza, apa ini ininya? Yang menggambarkan Pak Reza apa ini? Oh, gelas ya. Menarik nih. Bu Nurul dari mana ya Bu Nurul ini? Bu Nurul Kota Dodol.
Oh, Garut berarti ya. Garut. Berarti ininya dodol berarti ya, Pak. Dodol. Oke, baik. Oke, silakan yang lain. Saya pengen dengar Pak Hardiana ini. Kalau misalnya dari Salam Praja itu di mana ya Pak Hardi? Di Kabupaten Bandung Barat, Oh, Pak. Bandung Daerah Barat. Cikalong. Kenapa Pak Hardi memilih bola? Filosofinya apa? Nah, Apa seperti filosofi. gulat Bapak atau seperti apa? Karena saya orangnya aktif, Pak. Aktif, bagus. Iya, kalau bola kan kalau ketika dipukul memang bisa diarahkan, tapi terkadang bisa susah untuk dikendalikan, Pak. Oke, jadi susah gampang gitu ya, Iya, Pak? gitu, Pak. Cleaning ke sana kemari ya, Pak. Ya, betul. Pemimpin Jawa mah keur guda gidi, Pak. Oh, gida-gidi Bahasa kali, Inggris Ustaz. mah mau. Gorolang gorolong gitu kan dia. Nah, lalu seperti skaleci teh apa? Oke, luar biasa Pak Hardi. Gak apa-apa Pak, ini bagus, ini menggambarkan Pak Hardi ya, sosok Ya, Pak Hardi. Oke, terima kasih Pak Hardi. Siapa? Oke, Pak Resa nih, kalau Pak Resa gimana Pak Resa? Kok gelas ini Pak Resa nih? Seperti apa Iya. Pak gelas? Maksudnya pemilihan gelas itu kan ibaratnya mewadahi Pak. Gelas itu bisa Mewadahi. dengan air putih, air teh, air kopi, air apapun gitu kan. Jadi Heeh. ini saya meskipun sebagai guru, jadi hanya bisa mewadahi peserta didik saya. Dia mau jadi A, mau jadi B, mau jadi C, silahkan gitu Pak. Maksudnya Oke. ke sana. Oke, baik Pak Resa, terima kasih filosofinya menarik nih Pak. Oke, Pak Irfan, pohon seperti apa nih? Pohon apa nih Pak Irfan nih? Pak Irfan dari SD negeri mana ya Pak? Dari Sin Margasi, Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Oke, baik. Kalau Pak Irfan maksudnya seperti apa Pak Irfan pohon ini? Menggambarkan seperti apa Pak Irfan ini? Pohon apa nih Pak Irfan? Pohon banyak ini Pak Irfan. Seperti pohon apa sajalah sebanyak manfaatnya, tapi sering dimanfaatkan. Oke. Kalau pohon kelapa bagus Pak, semuanya bisa manfaat ya Pak. Betul. Oke. Dan satu usaha untuk meneduhi. Oke, baik. Terima kasih Pak Irfan. Oke, Bu Nurul nih. Bunga tanpa daun, waduh. Ini menarik nih, bunga tanpa daun seperti apa nih? Kaktus berarti ya? Seperti apa Bu Nurul? Oke, Kabupaten Garut ya. Oke. Bapak iya dari Garut. Tapi asli Tasik, Pak. Oh, asli Tasik. Baik, Iya. Bu Nurul. Maksudnya bunga tanpa daun seperti apa? Itu filosofi Ibu nih luar biasa. Jadi bunga kan mencerminkan keindahan lah perempuan ya Pak ya. Oke. Tapi tanpa daun itu kesederhanaan dari bunga itu sendiri yang mana meskipun berada di tempat mana-mana pun tetap sederhana dan bisa menonjolkan dari keindahan bunga itu sendiri. Oke. Mantap. Filosofis sekali ya. Artinya benar indah ya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Oke. Pak Intan Komara ini. Ini S ini Pak nih. Pak Iya, Uki Pak. boleh izin sholat dulu Oke. sebentar. Silakan Bu Nurul, silakan Bu Terima Nurul. kasih. Oke, silakan Pak Intan Komara ini S nih. Ini luar Iya, biasa Pak. ini S. Mencair dong Pak ya. Gampang Ya, mencair justru berarti. dari itu Pak. Kalau misalnya gini Pak, menggambarkan kalau es itu ya orangnya dingin Pak, tapi kalau sumpah udah kenal itu bisa mencairkan suasana Pak. Oke. Oke, bagus. Ambiar ya pokoknya Saya suka. kepala. Saya suka ini. Saya suka ini. Luar biasa. Satu lagi ya Pak. Pak Randi ini. Pak Randi Pisau ini. Pak Randi dari mana ini ya? Warung Kiara itu dari Bandung Barat ya Pak? Assalamualaikum. Iya. Pak Randi dari Dari Sukabumi, Pak. Oh, Sukabumi. Oke, baik. Ya, Jadi sekalian saya ngapalin nih Pak ya. Biar kenal ya Pak. ya Pak. Siapa? Oke, kalau apa Pak? Maksudnya kok pisau ini? Ini tidak menyakitkan ini Pak kalau menurut saya. Enggak, Pak. Seperti apa Pak? Maksudnya pisau yang saya maksud itu ya semakin diasah semakin tajam gitu, Pak. Jadi ya Oke. kayak sekarang saya lah nih, Pak. Oke. Masuk dalam PK. Ya, gitu Pak maksudnya. Jadi ngasah ilmu ya Pak ini mah.
Oke, jadi nanti kalau sudah tajam nanti kita bisa diseminasikan. Bapak Ibu nanti yang Bapak Ibu ketahui nanti kan Bapak ini nanti akan mendiseminasikan ya Bapak Ibu kepada teman-teman dan rekan itu seberapa ya? Saya kurang tahu ya. Sudah diinformasikan belum ya Bapak Ibu? Dari kegiatan 3 bulan ini, kalau Bapak nanti lulus ya, hadir terus, tugas segala macam masuk, segala macam, nanti Bapak Ibu akan menjadi fasil juga seperti saya dan akan mendiseminasikan kepada rekan-rekan Bapak di daerahnya masing-masing. Mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu. Walaupun sampai 3 bulan olahraga mah harus kudu semangat. Siap, ya, Pak, Pak, siap, gitu siap. mah. Siap, Pak. Aman. Kudu gitu emangnya. Saya belum dipanggil, Pak. Pak Sil. Aduh, siapa nih? Pak Iwan. Oke, mangga Ya. Pak Iwan. Siap. Tadi saya mengisi Silakan, Pak Iwan. Benda payung. Sebelumnya perkenalkan dulu, Pak nama Yung. saya Iwan Kurniawan, Pak. Kebetulan saya mengajar di Dari SMP Kuningan. Negeri 4 Kuningan. Oke, siap Pak Iwan. Siap. Apa nih Pak payung nih Pak? Filosofinya nih Pak. Meneduhi Pak. Mengayomi Pak. Seperti Ya betul, Pak. Jadi fleksibel. Pak. Selalu berbagi, mungkin bergerak. Siap Pak. Selalu Salam kenal mengayomi. untuk semua Bapak Ibu. Ya, Ya, Bapak. salam kenal juga Salam Pak kenal. Iwan. Siap. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah menuliskan dan tidak satu-satu ya Bapak Ibu nanti takutnya habis waktunya ini ya. Oke, nanti kita sambil jalan mudah-mudahan kita selalu saling kenal ya lebih dalam lagi seperti itu. Nah ini Bapak Ibu agenda kita hari ini di orientasi karena ada 2 PowerPoint yang akan saya tampilkan ke Bapak Ibu dengan materi orientasi pendidikan PPKG ini dan nanti di modul 1.1 itu adalah tentang refleksi pengenalan tentang refleksi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sini sudah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau kita secara dasar ini adalah apa tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah? Karena Bapak Ibu kalau kita mengajar itu harus punya tujuan. Kalau kita mau jalan kemana, kita harus punya tujuan. Benar Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak punya tujuan, kita akan tersesat. Halnya sama dengan kita dalam pembelajaran. Kunci utamanya adalah bagaimana kita mempunyai tujuan, apa yang mau dicapai dalam pembelajaran. Terkadang Bapak Ibu, kita ini bukan di sini ya Bapak Ibu, terkadang kita mengajarkan hanya seperti aja, yang penting anak gerak basah, ingat segala macam. Tetapi tujuan yang ingin dicapai itu tidak tersampaikan kepada peserta didik. Tujuannya di mana Pak? Tujuannya adalah RPP. Kadang-kadang kalau kita bicara RPP, ya kita nggak usah inilah Pak. Namanya guru PJOK kadang-kadang terkadang malas administrasi segala macam. Semua rata-rata punya. Apakah Bapak Ibu ada yang pernah bikin RPP sendiri gitu Pak? Di sini? Tidak, Pak. Rata-rata Copy paste dan masih. ya hampir sama ya Pak. Kita tidak memungkiri ya Pak, itu pasti ya Pak. Artinya begitu ya. ATM, Pak. ATM Ya. adaptasi ya modifikasi. Ya. Tapi ATM. di situ itu adalah tujuan Bapak Ibu. Kadang kalau misalnya kita mau copy paste itu kita ambil saja, tapi tujuannya itu terlalu luas Bapak Ibu. Nah sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan adanya pelajaran PJOK sekolah? Kalau misalnya PJOK ini dihilangkan, kadang PJOK ini bisa saja Pak dihilangkan. Kemarin saya di fasilitas itu, gimana kalau PJOK diulangkan? Kalau misalnya instruktur yang datang ke sekolahan, karena di luar negeri kadang-kadang ada juga seperti itu Pak. Nah bagaimana kita menguatkan sebagai guru PJOK itu meyakinkan bahwa karena punya stigma negatif sih Pak terhadap PJOK. PJOK mah gitu doang. Segala macam, nggak usah diganti sama pelajaran yang lebih esensinya adalah pelajaran IPA atau matematika, benar nggak Bapak Ibu? Terkadang seperti itu. Kita diremehkan pelajaran PJOK itu terkadang. Makanya kita harus apa sebenarnya tujuan dari esensi pelajaran PJOK?
mungkin bisa menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu, silakan. Ya, mau Pak Wawan? Ini Pak, siap. Oke, baik, siap. Nah, tujuannya untuk supaya peserta didik terjaga dari kesehatannya maupun fisiknya, serta kalau misalkan kita lagi di sekolah, pelajaran yang ditunggu-tunggu itu PJOK oleh PJOK ya, anak-anak. Pak? Jadi kita harus bisa menjaga emosional anak, terus ya kesehatannya dalam seminggu sekali lah, Pak. Kalau menurut saya begitu, Pak. Mungkin tambahan yang lain. Baik, Pak Wawan, terima kasih. Oke, silakan Pak Rahmat. Ini bisa kita diskusi ya, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Suara saya bisa didengar, Pak? Ya, Jelas, Pak. sudah Pak. Jelas, Pak. Baik, Silakan. kalau menurut saya tujuan dari pembelajaran PJOK adalah merupakan salah satu mata pelajaran yang menurut saya adalah sangat strategis, Pak ya, untuk apa istilahnya menanamkan sikap-sikap positif di dalam ketika peserta didik itu setelah melalui proses pendidikan itu bisa terwujud melalui proses kegiatan pelajaran PJOK, selain juga sebagai pelajaran yang strategis untuk menanamkan sikap-sikap positif, juga dengan melalui pelajaran PJOK itu dapat menumbuhkan dan meningkatkan kondisi kebugaran siswa, sehingga siswa atau peserta didik itu bisa menjalankan tugas dan fungsinya ketika melakukan proses pendidikan dan pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Nilai karakter dan nilai kebugaran ya, Pak Rahmat ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat. Pak Irfan, silakan. Ya, assalamualaikum Pak ya, mohon untuk bicaranya. Tujuannya untuk mengembangkan potensi anak dan mengikuti sesuai aturan yang akan diajarkan. Nah, kebanyakan yang mengajar olahraga ada yang lari terus, stigma dari masyarakat bilangnya ada, oh guru olahraga ini gini terus. Kan kalau kita ikuti aturan dari pertama awal sampai ke akhir berbeda kan pembelajaran. Betul sekali, betul. Tujuannya akan mengembangkan anak potensial untuk masa depan. Jadi apa? Oke. Baik, Pak Irfan, sepanjang hayat. Terima kasih. Ini menarik nih. Oke, Pak Reza, silakan. Baik, Pak. Mungkin menambahkan tujuan pelajaran PJOK di sekolah itu menurut saya untuk mendorong pertumbuhan fisik, psikis, mental, dan sosial pada peserta didik, Pak. Oke, psikis. Jadi holistik, Pak, semuanya ya, Pak, ya, Pak Reza ya. Fisik, psikisnya, pengetahuannya, sampai dengan sikapnya juga ada semua. Karakter juga seperti Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Pak Andri, silakan Pak Andri. Iya, terima kasih Pak. Mungkin menurut saya PJOK adalah untuk mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya untuk mengembangkan fisik saja Pak, melainkan juga harus mentalnya, harus emosionalnya, intelektualnya, dan kesehatan secara keseluruhan. Mungkin itu menurut saya Pak. Terima kasih Pak Andri, luar biasa. Oke, Pak Randi. Oke, Pak Randi, silakan Pak Randi. Ya. Oke. Kalau menurut saya Pak, tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu memberikan pengetahuan terkait dengan jasmani, dan yang ketiga pendidikan kesehatan. Jadi ada 3 pendidikan yang ada di PJOK yang harus disampaikan terhadap anak. Pendidikan jasmani terkait dengan tumbuh kembangnya gerak yang benar, seperti misalkan lari,
atau misalkan jalan yang baik atau fungsi baik dari organ tubuhnya. Pendidikan olahraga terkait dengan media pembelajaran, tujuannya untuk gerak, tapi di dalam juga ada pengetahuan terkait olahraga yang sebenarnya. Oke. Bisa juga dimodifikasi dan lain-lain, Pak. Dan selanjutnya kesehatan. Ada pendidikan terkait kesehatan dan menjadikan anak lebih, apalagi terkait dengan kesehatannya. Di saya di SMA yang terkait dengan kesehatan itu ada HIV gitu Pak ya. Lain-lainnya Pak. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Randi. Pendidikan gerak, pendidikan kesehatan itu. Oke, jadi ini penting sekali kalau pelajaran PJOK di sekolah seperti itu ya Pak ya. Artinya kalau dihilangkan itu, waduh, bisa berantem ini Pak kita ya Pak. Oke, Pak Intan silakan. Ya Pak, menurut saya tujuan dari PJOK ya di sekolah, selain yang tadi dipaparkan sama kakak-kakak yang tadi ya, yang sudah Pak, karena kan kemarin kita disepakati manggilnya kakak. Oke, Pak. Kakak, oke, baik, siap kakak Intan. Iya. Mana? Walaupun sangat canggung Siap, gitu Pak ya, siap. biasa kita manggilnya bapak, sekarang harus kakak gitu. Jadi mohon maaf nih senior ya, jadi dipanggil kakak gitu ya. Ya sebelum Ya, baik. selain yang sudah dipaparkan tadi ya sama kakak-kakak yang lain, mungkin tujuan PJOK itu untuk merefresh otak anak juga Pak. Oke. Karena ya seminggu full anak-anak itu belajar di kelas dan cuman satu ya pelajaran olahraga di satu minggu itu, jadi kita harus membuat anak itu senang dengan pelajaran PJOK. Tujuannya seperti itu Pak, untuk merefresh otak anak. Jadi hiburan itu, juga Pak. ya. Hiburan juga Pak, iya. Jadi Iya. sudah penat di kelas. Udah penat di kelas. Di Ya, lapangan jangan sampai di lapangan kita bikin penat juga Pak. Kasihan anaknya. Oke, baik. Setuju Kak Intan Komara. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Jadi artinya ada beberapa ya, mungkin ada beberapa yang tujuannya itu arahnya adalah kita mengajarkan itu arahnya ke prestasi Bapak. Ya, karena mungkin dulunya jurusan dalam kuliahnya itu kepelatihan, jadi hawa-hawa kepelatihannya itu akan terbawa. Ya, jadi otomatis dalam pembelajaran itu orientasinya dia harus mencapai target. Kalau prestasi seperti itu ya Pak. Kalau di atlet itu seperti itu, kan berbeda artinya dalam pembelajaran. Oke, Kak Agus Kusmara, silakan. Ya Kak, terima kasih. Kalau menurut saya mungkin ringan saja ya Pak. Jadi pelajaran olahraga itu ibaratkan sayur tanpa garam gitu. Oke, sayur tanpa garam. Iya, baik. jadi kurang dihambar ya. Karena jujur saya mengajar di SD itu anak-anak kalau bagian olahraga itu sangat senang sekali. Jadi hiburan ya seperti Kak jadi Intan sangat hebat lah, jadi merefresh anak. Jadi kalau ada pelajaran olahraga, anak itu diharapkan siap kembali untuk belajar pelajaran-pelajaran yang lainnya begitu. Oke, dengan ada merecharge ya kembali ya ininya moodnya gitu karena ini. Iya. Baik Kak Agus Kusmara, terima kasih. Oke, Kak Raja terakhir nih, Kak Raja. Mohon izin kakak-kakak senior dan Bapak, menurut saya semuanya hampir jawabannya itu simple dan berisi nyenengin gitu. Apalagi yang namanya pelajaran PJOK itu sebagai marwah gitu dalam setiap sekolah. Apalagi sekarang anak-anak itu khususnya dalam sekolah itu ada yang namanya broken home. Nah, rata-rata anak itu kebanyakan pada curhat, pada minta keluh kesah, minta perhatian lebih. Jadi dari marwahnya sebagai tujuannya untuk mengembangkan fisik saja, menurut saya masih luas PJOK. Apalagi gurunya itu benar-benar bisa merangkul, maksud dalam artian merangkul itu memberikan arah yang terbaik. Apalagi bisa mencetak anak tersebut menjadi prestasi yang membanggakan untuk dianya sendiri. Itu aja Kak, punten, mohon dikoreksi. Terima kasih Kak Raja. Artinya
PJOK ini punya apa ya Pak? Strategis ya Pak. Artinya ini sangat berdampak sekali terhadap peserta didik kita. Apabila dihilangkan itu, aduh, saya juga seperti apa gitu. Dan tetapi Bapak Ibu, apakah pertanyaan saya, apakah dalam pembelajaran PJOK itu dapat menyumbangkan prestasi secara keseluruhan? Menurut Bapak Ibu? Dapat, Pak. Oh, dapat. Oke, baik. Silakan. Dapat seperti apa ya, Pak? Dalam Prestasi olahraga ya maksudnya. Prestasi olahraga. Jadi nama baik sekolah, nama baik orang tua, nama baik kecamatan, kabupaten dapat terangkat dari prestasi olahraga. Itu Pak, menurut saya. Apakah itu bisa dari pelajaran PJOK, Pak? Bisa pelajaran OK. Oh, bisa. Oke, Ya. baik. Nah, Karena kan kalau kita, oke, baik, silakan kawan. Ya, kalau misalkan kita pas waktu belajar atletik misalkan, nah, kita bisa mencontohkan kamu kalau misalkan lari seperti ini akan mendapatkan detik sekian. Nah, kamu bisa nanti menjadi atlet gitu. Nah, gitu. Dalam catatan kalau kamu terus-terusan ikut nanti setelah beres pelajaran olahraga, siang atau sore ikut dengan Bapak berlatih di sekolah gitu Pak. Baik kawan, terima kasih. Nggak apa-apa ya, kita berdiskusi punya argumen seperti nggak apa-apa. Sangat Pak. Berbeda pendapat itu kita nggak apa-apa ya Pak. Iya betul Pak. Artinya gini Pak, kalau kita berbicara prinsip pelatihan Bapak, Ibu kalau masih ingat dalam dulu pada saat kuliah gitu, anak itu kalau kita ingin ada perubahan, itu kita harus latihan berapa kali ya Pak? Iya Pak, ada targetnya Pak. Kita harus nyusun rencana untuk prestasi anak. Iya, jadi kalau kita ada perubahan saja, ini kita di sharing ya Pak ya. Kita perubahan itu kita kalau misalnya kita membuat anak itu menjadi prestasi, itu pertemuan untuk latihan saja aja itu kita harus seminggu 3 kali ya Pak. Dengan ada FITT gitu ya Pak, frekuensi, intensitas seperti time itu seperti itu. Dan itu diberitakan. Apakah dalam seminggu, ya seminggu sekali itu bisa meningkatkan kebugaran, bisa meningkatkan prestasi di luar itu. Karena kalau kita mau melakukan smash dalam volley itu bisa ribuan kali Pak. Benar kayak Pak dari kecil itu dari klubnya. Jadi kalau misalnya saya bicara ini mungkin dia sudah punya dasar dari klub dan ditempatkan di Bapak Ibu, di SMA Bapak Ibu, SMP, itu jadi, nah itu dia udah punya dasar. Nah, artinya benar ya Bapak Ibu, artinya dengan ini apakah bisa meningkatkan prestasi, itu saya tadi dibilang. Karena kita seminggu sekali gitu, dan sedangkan kalau kita dalam melakukan smash dalam waktu itu harus berulang-ulang kali, seratusan atau mungkin ribuan kali agar bisa mendapatkan prestasi. Artinya kita dalam pembelajaran penjaskes itu tidak orientasinya adalah ke dalam prestasi Bapak Ibu. Kita harus diingatkan ini pesan. Jadi tidak menunjang prestasi, karena prestasi itu kalau untuk membuat anak itu menjadi lebih baik dalam gerakan itu perlu ribuan kali kan saya bilang tadi. Tetapi dalam PJOK kita memberikan fondasi Bapak Ibu. Fondasi misalnya dalam SD itu fundamental skill. Artinya lari itu seperti ini. Karena kalau misal fundamentalnya dari kecilnya udah salah, itu sampai ke jadi atlet itu dia tangannya akan salah terus Pak, seperti itu. Nah itulah peran guru PJOK itu memberikan fundamental skill khususnya di dalam SD. Arahkan kata Pak Wawan tadi, tangannya harus seperti ini harus ini seperti itu. Artinya memberikan arahan. Dan kalau kita membuat dia menjadi atlet, tidak akan mungkin kalau menurut saya, karena itu beda jalur kalau menurut saya seperti itu. Betul Pak. Ya. Oke Pak Rahmat, silakan. Nggak apa-apa. Kita diskusi apa biar nggak ngantuk ya Pak. Oke, silakan Kak Hardiana. Kak siapa tadi? Ya, betul Pak. Oke, silakan. Ya, kalau untuk Bapak silakan Pak, saya mat. Siapa dulu nih Pak?
Silakan Pak Rahmat dulu, silakan. Oh, makasih kesempatannya. Baik, kalau menurut ini diskusi ya Pak ya. Oke, kita sharing pengalaman berhubung aja tadi- ya Pak. Kita Ya. sharing-sharing saja gitu mungkin. Kebetulan saya pribadi itu basicnya adalah kepelatihan Pak. Oke, baik. Kebetulan jadi guru gitu loh. Oke, Kebetulan baik. jadi guru. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi terkait dengan paradigma ya, artinya sebenarnya terkhusus di Indonesia itu Pak, Iya. apa ya? Saya juga menjadi sebuah bahan pemikiran saya pribadi. Sebenarnya kita itu pendekatannya pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani. Nah, karena apa? Karena ketika kita sudah menganut pada paradigma tertentu, maka pendekatan di lapangannya pun akan jelas berbeda. Karena kalau misalkan kita pendekatannya adalah paradigmanya adalah pendidikan olahraga, maka setiap apapun yang kita lakukan di lapangan untuk mencapai sebuah tujuan itu adalah pendekatannya adalah kecabangan olahraga. Sedangkan di dalam mencapai sebuah teknik di dalam sebuah cabang olahraga itu tidak bisa dilakukan dalam satu waktu yang singkat. Untuk anak itu dari dia bisa melakukan gerak dasar sampai sebuah teknik yang lebih kompleks, dia itu akan memerlukan butuh waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan di kita itu pendekatannya juga belum jelas apakah kita itu pendekatannya kebugaran pendidikan kebugaran jasmani atau pendidikan olahraga. Sedangkan dalam kenyataannya kita dihadapkan pada pendekatannya itu aktivitasnya adalah aktivitas kecabangan olahraga. Oleh karena itu seringkali anak ya untuk di usia SMA, SMK ya ketika melakukan satu praktek kecabangan tertentu karena mereka tidak mendapatkan porsi yang cukup sehingga ketika dilakukan sebuah tes awal itu tidak mencapai apa yang ingin dicapai gitu Pak, yang kita tentukan. Oleh karena itu ketika kita melakukan pun di lapangan perbaikannya pun karena kita dibatasi oleh RPP yang pertemuannya juga sangat singkat sehingga ya ala kadarnya juga gitu melakukan di lapangannya gitu loh. Sehingga kesana nggak dapet, kesini nggak dapet. Iya, pendekatan daripada pendidikan jasmani nggak dapet, paradigma pendidikan olahraga juga kita tidak dapat gitu loh Pak. Oleh karena itu mungkin karena saya punya basic dari kepelatihan jadi sedikit banyak memahami. Oleh karena itu pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak menjadi sebuah pertanyaan besar juga bagi saya selama ini ketika saya menjadi guru gitu, kurang lebihnya seperti itu. Baik Kak Rahmat. Terima kasih, menarik ini. Ini cocok Kak Rahmat, ini artinya sudah masuk on the track dalam pelatihan ini. Nanti kita akan kupas tuntas habis untuk merubah paradigma seperti itu. Terima kasih Kak Rahmat. Kak Agung, silakan. Mungkin punya kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, guru-guru senior yang hebat. Mohon maaf tadi saya terlambat masuk karena lagi di perjalanan. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Terkait diskusi apa ya ini ya? Oke, baik Kak Agung. PJOK itu bagi saya pribadi, kalau dikatakan PJOK itu sangat kompleks sekali. Benar kata Pak Rahmat tadi. Paradigma yang ada dalam PJOK itu apakah mau ke prestasi, apakah mau ke kesehatan, gitu kan? Karena kan benjas sama olahraga itu beda pengolahannya, gitu kan? Nah, kalau misalkan dari segi pengertian pendidikan, jasmani, olahraga dan kesehatan itu sangat kompleks sekali. Kesehatan dapat, jasmaninya oke. Terus olahraganya iya juga. Nah, tapi dalam praktek yang sering saya lakukan, karena dalam pembelajaran seperti biasa di sekolah, basicnya penjas,
paling cuma pengenalan doang untuk dunia olahraganya. Kebanyakan pengolahan ke pendidikan jasmaninya. Nah, untuk olahraganya di luar jam sekolah, ekstrakurikuler itu yang saya lakukan waktu itu. Cuman ya benar sekali untuk PJOK itu paradigmanya mau diambil kemana gitu. Oke, terima kasih Kak Agung. Luar biasa. Ini paradigma ini artinya di dalam PPKG ini kita akan mengubah, bukan mengubah sih ya Pak. Nanti kita akan ketemu paradigma seperti apa. Karena memang betul saya setuju. Kalau misalnya dalam ilmu kepelatihan itu akan Pak Rahmat itu akan melekat Pak. Dan mengajarnya juga akan melekat, sedikit melekat. Artinya orientasinya kita harus punya prestasi. Keterbatasan waktu. Setuju. Kalau misalnya kepelatihan kan orientasinya prestasi ya Pak Rahmat ya. Beda dengan pendidikan jasmani. Nah, kalau pendidikan jasmani, kita di sini ada paradigmanya pendidikan jasmani, bukan pendidikan olahraga. Karena kalau olahraga itu stigmanya adalah orientasinya adalah prestasi seperti itu. Jadi kalau kita di sini ya bahwa bagaimana menghantarkan peserta didik melalui aktivitas jasmani itu agar bermakna gitu pembelajaran. Bukan artinya kita harus menguasai suatu cabang olahraga tertentu, tapi bagaimana keterlibatan peserta didik itu semua aktif. Karena dalam satu kelas itu kompleks loh Pak. Ada yang sudah sering olahraga, ada yang tidak suka olahraga, ada yang sedang berolahraga, dan ada obesitas. Nah itu kita harus memahami. Dalam kurikulum Merdeka kita harus memahami dan melibatkan semua peserta didik untuk ikut terlibat aktif. Jadi jangan hanya olahraga itu punya siapa, hanya orang-orang, tapi bagaimana yang tidak mau olahraga, mereka harus ikut dilibatkan. Akhirnya kalau prestasi dia akan mencapai suatu target waktu tertentu gitu, dia akan stres Pak, dia akan mental dia akan down. Seperti itu Pak. Nanti kita akan bahas lagi Pak. Oke, sebentar ya Pak. Oke, artinya PJOK tadi yang sudah itu adalah sebagai hiburan, betul sekali hiburan. Ya, bagaimana kita mempackaging pembelajaran itu sebagai suatu yang hiburan. Kalau misalnya permainan tradisional itu kita kemas itu sangat menyenangkan kalau menurut saya ya, dengan yang matematika segala macam. Kalau di luar kanan kita outdoor ya Pak, outdoor. Tapi kalau kita paksa untuk mereka untuk mencapai suatu target tertentu dan yang olahraga, karena orang berpikir gini Pak, kalau anak ini nggak keringetan, nggak puasa itu berarti saya nggak berhasil. Ada punya anggapan seperti itu Pak. Nah bagaimana sih, itu akan jadi ketakutan bagi anak-anak yang tidak suka olahraga. Bagaimana kita mempackaging, mengemas pembelajaran ini sebagai suatu bentuk hiburan dan mereka tuh senang, enjoy, itu seperti itu. Dan tadi juga sudah itu bawa untuk kebugaran juga. Kadang-kadang yang ini kebugaran untuk yang ya disepelekan ya, untuk kerja bakti lah, segala macam. Dianggap PJOK itu tidak penting gitulah. PJOK gerak doang. Nah itu kan ada stigma negatif seperti itu dibandingkan guru-guru yang lain, pelajaran-pelajaran lain yang sains, IPA dan lain-lain seperti itu. Oke, silakan Kak Agung. Siapa lagi nih yang tunjuk tangan? Kalau masih diizinkan untuk berbicara. Oke, silakan. Soalnya kalau misalkan diskusi ini bagi saya seru gitu Pak. Seru Pak, kan nggak ngantuk Pak, sambil ngopi Pak kita. Nah, begini Pak ya, kadang-kala kan untuk di pembelajaran di sekolah ya Pak ya, anak-anak itu seringkali Pak main bola Pak ini Pak. Nah ini untuk supaya anak-anak mengerti, kadang-kala ini tidak selalu dikatakan ya. Kadang-kala saya mengatakan seperti ini, nah pendidikan jasmani sama pendidikan olahraga itu berbeda. Kalau misalkan pendidikan jasmani itu nanti kita sama-sama lihat
bagaimana kita bermain dengan berbagai variasi. Misalkan bola voli kan pakai tangan. Nah, dalam pendidikan bola voli itu kalau di pembelajaran materi itu ada lokomotor, non-lokomotor, sama satu lagi manipulatif ya. Nah, di sana saya biasanya menggunakan berbagai macam permainan yang menggunakan bola tanpa harus berpindah tempat untuk yang non lokomotor. Terus menggunakan permainan dengan berpindah bola dengan menggunakan sama yang lokomotornya. Untuk yang manipulatif harus ada alat, dan alatnya sudah masuk. Nah, itu terkadang saya jelaskan bahwasanya untuk yang pendidikan jasmani di sekolah itu hubungannya dengan permainan gitu kan. Saya tuangkan seperti itu. Dan untuk yang misalkan mau PMBK, biasanya PMBK yang dilatih gitu kan ya. Nah, itu berbeda lagi, itu fokus kepada apa yang akan ditujukan gitu. Tujuannya untuk prestasi ya, untuk prestasi. Cuman yang jadi masalah Pak, yang jadi masalah itu saya terkadang bingung Pak untuk mencari atlet dari siswa yang terkadang saya itu berpikir ini kompleks, tidak hanya anak itu bisa, tapi punya keinginan. Nah, dan yang menjadi masalah itu bagaimana meningkatkan motivasi untuk dia mampu untuk berprestasi. Dan satu hal yang pernah saya lakukan itu adalah ada beberapa siswa di sana saya udah tandai ini bisa, ini tidak bisa, ini nol bisa, nol banget, nggak ada sama sekali, nggak ada kemampuan. Saya tanya gini Pak, Dek, kamu mau nggak Bapak latih untuk tenis meja? Kebetulan waktu itu tenis meja dia sama sekali nggak bisa sama sekali. Dia sebatas nyimpen bola di bed aja, jatuh terus gitu kan. Cuman saya yang saya tekankan itu adalah keinginan dia untuk mengikuti. Ya, semangatnya Pak. Semangatnya. Ketika itu dia berkomitmen dengan saya sendiri. Pak, saya siap Pak. Nah, misalkan tenis meja itu ada 4 orang. Ini dari 4 orang itu cuma 2 orang yang punya komitmen untuk ya saya siap untuk latih apapun itu latihannya. Alhamdulillah itu 2 tahun berturut-turut Pak untuk di kecamatan, walaupun di kabupaten kalah. Itu cuma bukan dari dia bisa atau tidak. Saya nggak tahu dia bisa atau tidak. Cuman bertanya mau enggak gitu. Nah, cuma di sana saya harus menjaga semangatnya biar nggak luntur. Itu menjaganya susah banget Pak. Kita harus turutin itu. Pak, capek. Oke, istirahat yuk. Kita kamu boleh bermain apa aja atau mau Bapak jajanin juga nggak apa-apa. Ayo nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Itu sangat sulit sekali Pak untuk menjaga hal-hal tersebut. Sampai yang tahun ini saya nggak dapat piala satupun. Asli Pak. Soalnya begitu sulit untuk menjaga semangat untuk ya saya mau Pak dilatih ini susah. Ada beberapa faktor Pak yang saya lihat untuk kesulitan yang saya hadapi untuk saat ini. Yang pertama Pak, untuk tahun-tahun sebelumnya orang tua sangat mendukung Pak. Kalau misalkan saya gini, yang tenis meja misalkan saya stay untuk ekstrakurikuler ya di sekolah. Nah, untuk yang sekarang Pak, di daerah saya itu permasalahannya yang pertama jam 12 itu jam 12:30 sampai mulai dari jam 1 aja. Anak-anak itu ngaji ke pesantren. Kalau nggak ngaji itu ditajir. Saya tidak ingin memberatkan dong. Kalau ditajir orang tua juga yang repot kan, harus kasih uang ke guru ngaji ya. Nah, saya nggak mau dong. Jadi udah ngikut aja lah gitu kan. Jadi kadang-kadang ekstrakurikuler itu saya lakukan di jam-jam sela-sela waktu senggangnya aja. Karena begitu sulitnya untuk meminta waktunya gitu. Nah, terus yang kedua, dulu orang tua itu kalau misalkan anak dibawa ke gor sama saya tanggung jawab. Saya ambil, saya pulangkan lagi. Gitu kan. Nah, untuk sekarang susah. Izin dari orang tuanya itu susah. Makanya untuk 2 tahun terakhir saya nggak dapat apa-apa. Berarti harus sabar ya Kak Aku.
Bingung saya Pak itu Pak. Ya, berarti benar Kak Agung. Artinya kalau dalam pembelajaran itu kan kita harus melibatkan semua. Artinya kalau ada anak yang punya prestasi lebih dan kemampuan seperti kita lihat pantau ini lebih nih, itu bisa kita libatkan dalam ekstrakurikuler gitu. Tapi jangan memaksakan anak ya. Yang penting dia punya motivasi, kemauan. Saya yakin kalau misalnya dia punya kemauan pasti akan bisa. Seperti itu. Ya, untuk pilihan saya itu biasanya gini ke anak-anak itu, silakan tuliskan di board, di sini ada bola voli, tenis meja, badminton dan sebagainya. Silakan kalian tuliskan mau di mana, sesuai hati aja. Saya enaknya di sini, udah nggak apa-apa tuh aja. Nah, biasanya gitu sih. Oke, terima kasih Kak Agung. Oke Kak Iwan terakhir. Terima kasih. Ya Kak Iwan silakan. Teman-teman atas waktunya, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh rekan-rekan guru hebat semua. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan termasuk dari oleh Pak Agung. Ini Pak terkait dengan mungkin sedikit dari saya mungkin ya terkait dengan PJOK, bahwa mungkin pendidikan kalau dilihat secara umum itu adalah bagaimana kita ini menuntun siswa, tetapi tidak menuntut untuk apa yang kita kehendaki siswa harus seperti apa. Yang konsep belajar Merdeka Belajar di sini adalah bagaimana kita menuntun. Dan di sini di PJOK sendiri, karena saya sudah pernah mengalami mengajar di SD dan sekarang di SMP, jadi terlihat bagaimana perbedaan dari segi apa namanya tuntutan dari sekolah, bahwa di sini PJOK pendidikan jasmani ini mungkin sangat berbeda dengan olahraga, di mana mungkin kalau saya secara menggarisbawahi dari konsep PJOK sendiri ini adalah guru olahraga dalam pendidikan jasmani ini sebetulnya dengan materi-materi yang di dalamnya terdapat pembelajaran jasmani, olahraga dan bahkan kesehatan, intinya kita berikan pengalaman bagi siswa dalam rangka selain tadi yang disampaikan oleh kakak-kakak hebat terkait dengan tujuan PJOK itu sendiri. Inti dari pembelajaran PJOK ini adalah bagaimana kita sebagai guru memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa terkait materi yang kita berikan kepada siswa. Dan memang apa yang setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Agung, bahwa betul bahwa kita tidak bisa memberikan prestasi yang maksimal dalam pelajaran PJOK. Dan mungkin hanya pertemuan 1 minggu sekali, tetapi kita bisa mengasah atau memberikan prestasi ini ke kegiatan ekstrakurikuler. Cuman yang jadi permasalahan Pak, ini Pak Fasil mungkin paradigma di masyarakat bahwa tuntutan dari mungkin sekolah bahkan kepala sekolah sendiri itu bagaimana PJOK dengan prestasi yang diinginkan oleh sekolah, padahal kita tahu semua bahwa PJOK sendiri itu adalah konsepnya kita sama sekali tidak memberikan prestasi, tetapi lebih ke memberikan pengalaman gerak kepada anak. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon koreksi mungkin ada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Kak Iwan. Saya setuju dengan Kak Iwan. Artinya dalam pembelajaran itu kita memberikan pengalaman belajar yang berbeda ya. Nah terkait dengan konsep sekolah itu memang Pak, di banyak sekolah menuntut guru PJOK harus berprestasi. Padahal sebenarnya paradigma sekarang dalam pendidikan jasmani itu, bukan pendidikan olahraga, itu berbeda Pak. Bukan menuntut dan mengharuskan anak untuk berprestasi. Karena ruang dalam pembelajaran PJOK itu bukan ranah untuk berprestasi sebenarnya. Tapi membuat ruang, memberikan ruang untuk pengalaman belajar anak untuk melibatkan semua peserta itu untuk aktif melalui aktivitas jasmani. Terus seperti itu. Ya, nah ini menurut saya tantangan utama PJOK kita ya. Tantangan PJOK kita di sini adalah krisis identitas, krisis arah, krisis fokus ya. Apa sih esensi mata pelajaran sebagai bagian kurikulum ini, seperti apa arah yang tidak, orientasinya tidak apa ya Pak ya, tidak berpihak kepada peserta didik gitu. Kadang menghendaki kita aja, ini harus seperti ini, nah ini target segala macam, tapi tidak melibatkan peserta untuk terlibat dalam suatu asesmen, dalam misal penentuan materi pembelajaran segala macam. Jadi teacher center segala macam, fokus tujuannya terlalu luas.
Kalau misalnya tujuan itu, kalau kita berbicara misalnya itu harus ada ABCD ya Pak. Kalau kita belajar membuat tujuan pembelajaran, itu harus ada audiensnya, behavior, condition, degree-nya. Nah, seperti itu. Apakah terlalu muluk kita capaiannya ini? Apakah siswa diharapkan mampu melakukan ini? Kita harus mengkondisi karena setiap sekolah itu dan setiap anak itu berbeda-beda loh Pak. Setiap sekolah, setiap SD 1, SD 2, SD 3 itu kan berbeda-beda. Karakteristik anaknya beda-beda. Apakah tujuannya itu bisa berbeda-beda loh Pak. Tujuan pembelajaran PJOK ya Pak. Tujuan pembelajaran PJOK itu berbeda-beda setiap sekolah. Dengan Pak Iwan, dengan Pak Reza, dengan Pak Wawan itu berbeda-beda. Kalau kita merumuskan tujuannya jangan terlalu muluk Pak, terlalu jauh capaiannya. Ya. Kita mau apa nih? Kita mau ngajarin apa dan tujuannya apa, dan kita harus sampaikan tujuannya, kamu harus bisa melakukan ini. Ya, seperti itu. Kalau terlalu luas tujuannya juga tidak akan sampai kapanpun tidak akan tercapai. Memang kita atlet, anak-anak kita. Nah, seperti itu Pak. Ini ya, artinya pembelajaran ini seperti ini Pak. Tujuan utama PJOK ini mendukung semua anak ya menempuh perjalanan dipandu secara pedagogis kita, dan khususnya membantu ya Pak, membantu mereka menemukan nikmat dan manfaatnya latihan atau permainan dalam PJOK. Nah, itu kan artinya kita menjadi fasilitator ya, fasilitas bagi mereka. Ya, tidak hanya mengajar suatu capaian harus sampai segini, sampai target, tidak seperti itu. Nanti bagaimana memberikan kesempatan peserta didik itu untuk menikmati gitu ya Pak. Menikmati seperti apa sih? Dan senang gitu ya. Menikmati bukan hanya belajar mereka ini, tapi landasan pedagogisnya itu kan tercapai. Nah, ini beda Bapak. Yang memfasilitasi itu seperti apa dan menikmati gerak itu seperti apa? Involving, terlibat. Engaging itu seperti apa? Tapi bukan hanya terlibat, tapi kita harus engaging, mempunyai anak-anak itu mempunyai komitmen. Karena ini keterlibatannya kalau engaging ini melibatkan tadi kognitif, sosial, emosional, segala macam. Tidak hanya aktif saja, gerak saja di lapangan, tapi ini melibatkan semua, berkomitmen anak-anak itu dalam pembelajaran PJOK. Having fun seperti apa? Oke, senang, hiburan. Dan seperti apa? Seperti itu. Tidak hanya bersenang-senang, tapi kan dia anak-anak itu bagaimana bisa menikmati gerakannya itu. Ya, dia senang sekali dalam melakukan gerakan itu, dia senang Pak. Tidak terbebani gitulah. Karena kalau kita terbebani itu anak-anak tuh dia psikisnya akan mentalnya akan salah itu loh Pak. Sampai kapanpun dia akan itu. Saya salah, saya nggak suka dengan kita melakukan treatment yang salah, perlakuan yang salah kepada anak, dia akan seumur hidup dia tidak akan suka olahraga. Tapi bagaimana yang menyenangkan itu, bagaimana mereka itu bisa menikmati gerakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kondisi yang diharapkan. Artinya bukan hanya menyampaikan menyampaikan materi saja nanti, tapi bagaimana guru juga bisa memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid, yang tidak cenderung eksklusif gitu ya, yang terpisah-pisah ya. Jadi pembelajaran untuk semua peserta, karena kan ada yang obesitas, ada yang tidak bisa olahraga, itu kita harus ikutkan mereka, untuk kita libatkan mereka jadi satu kesatuan, tidak melihat dari fisik, gender, karena disabilitas sekarang juga harus masuk ke dalam sekolah ya Bapak Ibu. Nah, itu juga harus kita libatkan walaupun dengan keterbatasan mereka yang mentang-mentang saya nggak punya kaki, saya tidak dilibatkan. Nah, semampu dia mereka, tapi tidak harus sama dengan yang lain ini, seperti itu Pak. Nah, ini ya, nanti kita akan tuntas kenapa orientasi PPKG PJOK ini ada yang meresahkan tadi Pak Rahmat seperti itu. Nanti kita akan kupas tuntas ini seperti ini. Nah, ini tujuan dampak program ini Bapak Ibu. Jalan deh. Artinya nanti guru PJOK itu mampu memberikan memfasilitasi pelajaran yang berkualitas yang berpusat pada murid secara bermakna ya, dan sepanjang hayat. Jadi mereka tahu arti kebugaran itu buat dampak kesehatan buat dia nanti ke depannya seperti apa. Jadi dia bisa memahami itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu.
Nah itu ya Bapak Ibu, ini pengantar ini sebenarnya persepsi Pak, prolog ya Pak. Tapi udah antusias sekali nih Pak menurut saya seperti itu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti di bukannya saya ini ya, tapi ada nanti di tanggal 27 ini Bapak Ibu ada sini tugas ya Bapak Ibu. Nanti akan diupload di LMS gitu ya Bapak Ibu. Karena nanti pada saat luring kita akan bahas ini Pak, video pembelajaran PJOK. Jadi mungkin dari sekarang sudah mulai mempersiapkan gitu Pak. Dari jauh-jauh hari, mungkin di LMS sudah ada ya Bapak Ibu di sini. Nah, pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Nanti Bapak Ibu materinya apa saja gitu. Yang penting suaranya nanti akan terdengar seperti apa, nanti kita akan berdiskusi ya, saling berdiskusi seperti itu, apakah bagaimana belajar PJOK yang efektif dan efisien seperti itu. Bukan mencari kesalahan, tapi kita mencari apa ya Bapak, merefleksi diri terhadap diri kita, apakah pembelajaran kita yang sudah kita lakukan itu sudah bermakna kepada dan efektif kepada peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini pesan nanti jadi tanggal sekitar batas tanggal 27 Juni, jadi masih cukup ada waktu ya Bapak Ibu nanti di elaborasi isi modul 2.1 ini pada saat kita luring, kita akan membahasnya nanti pada saat luring. Seperti itu. Oke, saya karena Bapak Ibu kan baru pertama nih ikut PPKG, saya ingin Bapak Ibu memetakan harapan dan kekhawatirannya dalam program ini. Saya pengen Bapak Ibu apa ya, menuliskan ke dalam Jamboard, kita mungkin saya kirim ya di grup ya Bapak Ibu ya. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu harapan dan keinginan, khawatirannya itu ke depan seperti apa. Saya kirim ke grup ya Pak, apa di chat ya? Di grup juga ya? Oke, di grup saya udah saya kirim. Mungkin waktu Bapak Ibu tersita segala macam, mungkin nanti Bapak Ibu bisa. Oke, saya kirim di chat juga deh. Oke, bisa dibuka Bapak Ibu? Bisa Pak, aman Pak. Siap Pak, dibuka dulu Pak. Oke. Ada bisa. Ada 3 ya Pak, harapan Bapak Ibu, kekhawatiran Bapak Ibu selama pendidikan PKG ini. Harapan yang pertama, slide kedua, tantangannya mungkin dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan kegiatan dan mengatasi tantangan seperti itu. Mudah-mudahan positif ini. Ya nggak apa-apa Pak, kita ini saja sambil berdiskusi. Oke, harapannya tuliskan nama ya Bapak, biar kita tahu namanya siapa, terus harapannya apa. Keluarnya suruh download aplikasi ya kayak izin. Download aplikasi sepertinya tidak. Kalau di handphone iya mungkin ya. Iya. Kalau di laptop mungkin iya. Enggak kalau di laptop atau di komputer. Iya, kalau di handphone suruh download dulu Pak, kalau yang belum download aplikasi ya. betul. Iya, kalau di laptop tidak ya? Kalau di laptop tidak langsung. Ya, makasih. Ya, harapan apa Pak Ibu yang ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Pakai sticky note ya Bapak Ibu, udah bisa ini pakai sticky note, tuliskan. Oke.
Oke. Jangan lupa tuliskan nama ya Bapak Ibu. Oke, Pak Iwan, harapannya mengembangkan mutu proses pembelajaran PJOK yang menyenangkan dan berpusat pada publik. Oke, harapannya luar biasa. Oke, Pak Resa mendapat ilmu dan pengetahuan baru yang nanti bisa diberikan kepada rekan sama PJOK. Oke, mulia sekali Pak Resa, luar biasa. Oke. Oke. Tetap semangat Bapak Ibu, harapannya demi peserta didik kita. Ya, ada yang kesulitan menggunakan Jamboard? Ya, sudah bisa ke slide kedua Bapak Ibu. Saya dilanjutkan ke slide kedua. Pak Adriana harapan bisa menambah wawasan dan pengalaman materi dan praktek PJOK untuk kemajuan peserta. Bagus, yang luar biasa. Pak Agus mendapatkan ilmu baru untuk meningkatkan pendidikan. Pak Kodir harapan agar mendapatkan ilmu inovatif dan mendapatkan hal yang baru. Pak Intan Komara, harapan saya di ini bisa menambah wawasan menjadi lebih baik dalam pembelajaran PJOK di kelas dan menambah pengetahuan sekolah. Ya, harapannya luar biasa ya. Oke, kedua belum ada ya. Oke. Kalau yang sudah silakan ke slide kedua. Oke, slide kedua. Pak Resa, juga masih dipandang sebelah mata sehingga jadi beri kesempatan berkolaborasi dalam wadah kedinasan. Maksudnya gimana nih Pak Resa, nih kedinasan maksudnya seperti apa gitu? Sebelah semata. Kayak seperti yang udah dilaksanakan di kecamatan saya di sini, Pak. Kenapa tuh Pak Resa? Ketika awal tahun pembelajaran tuh ada program dari pengawas Bina di sekolah tuh, bukan di sekolah, di kecamatan tuh, cuman kegiatan pendampingan pembelajaran di awal tahun pembelajaran itu yang diunduh itu hanya guru kelas 1 sampai 6 dan guru PAI. Guru PJOK itu tidak ada, Pak. Nah, inilah dipandang sebelah mata ya, guru PJOK itu dianggap tidak penting ya. Kita juga sama kan guru gitu, Pak. Kita juga sama pengajar, orientasi kita juga sama terhadap peserta didik. Kenapa mau dibedakan? Oke. Begitu. Nah, mungkin sekaligus mungkin Pak, saya belum diketik nih untuk jawaban yang ketiganya. Oke. Baik, Pak. Yang nomor ketiganya kan istilahnya jawaban dari ini ya. Untuk mengatasi tantangannya. Nah, mungkin salah satu caranya saya itu ya seperti ini, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh BPGP atau pelatihan di luar, sehingga yang nantinya intinya gini Pak, kita akan dihargai kalau kita sudah jadi. Oke, betul. Seperti itu Pak. Mungkin saya mungkin karena untuk program di angkatan 1 di kecamatan saya tidak ada. Sekarang di angkatan kedua ada saya, mungkin saya dulu nih harus jadi percontohan nih. Saya udah dapatkan ilmu dari BPGP mengenai PKG PJOK untuk seperti ini segini. Saya bisa mendiseminasikan, saya bisa berbagi
praktik baik dengan rekan-rekan guru yang lain dan membuktikan bahwa guru PJOK juga bisa. Betul. Seperti itu mungkin Pak. Pak Resa daerah mana ya Pak? Di Karangpawitan Pak. Daerah apa itu Pak? Garut Pak, di Garut. Oh Garut, oke. Ya. Saya percaya Pak Resa akan bisa. Ingin menjadi ladang Ya, ibadah. kalau Pak, Saya mungkin cuma mau. Ladang ibadah saya betul, juga, saya setuju. gak apa-apa kan tadi sesinya berbagi ya Pak. Iya, nggak apa-apa Pak, kita Oh, sharing berbagi. pengalaman ini, berbagi Ya karena itu pengalaman ya Pak, Pak. saya apa ya, mencoba di kecamatan saya juga di sini mungkin memaksakan diri, tapi memaksakan ke arah yang baik Pak gitu. Oke. Seperti kemarin saya mengikuti alhamdulillah Pak CGP seperti itu ya, udah selesai sekarang PKG PJOK. Nah itu secara tidak langsung memang itu menambahkan ilmu wawasan baru untuk saya, apalagi mungkin saya dia di sini junior mungkin Pak, kalau melihat ya saya masih muda gitu kan. Saya juga masih mengharapkan pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak semua, dari bapak-bapak semua gitu. Nah, kedepannya karena di kecamatan saya itu tidak ada yang berani gitu Pak, tidak ada yang muncul senior-seniornya juga gitu kan. Makanya harus ada nih yang bisa berani masuk juga ke para pengawas untuk mengajukan program untuk guru PJOK. Lah kenapa guru SD kelas 1 sampai kelas 6 dan guru PAI ada kegiatannya, kok guru PJOK tidak ada? Secara tidak langsung diskriminasi, betul tidak Pak? Oke. Nah, harapan saya seperti itu. Saya mengikuti CGP, saya mengikuti Bagaimana Bapak gitu. Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan? Nah, seperti itu mungkin Pak. Alasan saya mengikuti CGP, alasan saya mengikuti PKG PJOK. Sudahlah, saya yang menjadi korban. Tapi nanti kedepannya mungkin masih banyak generasi-generasi. Jangan ada lagi yang seperti saya gitu Pak. Jangan jadi korban loh Pak. Itu jadi korban sih. Kan, untuk sekarang saya Pak, yang seniornya saya nggak ada gitu Pak. Di yang bisa ini ya maksudnya memberikan masukan program untuk guru PJOK khususnya gitu Pak di kecamatan saya. Di sini kan saya korban karena tidak ada Pak sampai sekarang. Saya hampir 8 tahun mungkin sekarang belum ada Pak. Untuk pengkhususan guru PJOK itu dari dulu juga hanya guru kelas. PAI enggak, PJOK enggak ada. Sekarang ada tambahan PAI. PJOK masih tetap enggak ada Pak. Tidak dikhususkan. Ini diskriminasi ya. Luar biasa Pak Reza. Sabar Pak Reza, sabar. Siap, tenang Pak Reza, aman. Pak Reza. Oke, kita rubah sedikit demi sedikit Pak Reza. Semangat Pak Reza. Pak Reza nanti akan bisa mindset yang ada di atasnya gitu Pak ini juga. Nanti akan mendiseminasikan ke Reza, nanti akan terlihat seperti apa. Potensi-potensi guru olahraga itu punya potensi yang luar biasa menurut saya. Nah, iya, harus Pak. dikembangkan. Betul. Kadang guru-guru itu memandang sebelah mata loh Pak, dan pelajaran PJOK, guru PJOK nggak bisa apa-apa nih segala macam. Kita buktikan Pak. Iya. Nah, itu apalagi guru olahraga mah ngan bisa pipiriwitan hunkul di lapangan. Guru PJOK mah pak lamun aya siswa bedegong sareng nu garlut namanya bagian guru PJOK. Bagian bagian anu rame di sekolah bagian guru PJOK. Itu tuh. Leres tuh Pak. Jadi otaknya nggak ada yang pikirnya begitu, jangan kira. Aduh, Pak. Ini salah paradigma ini. Ini harus ada yang kita luruskan sebenarnya di sini, berarti ya. Oke, sudah. Oke, yang ketiga ini tetap semangat. Oke, belajar untuk hari esok, mengupgrade, saling berkolaborasi, Pak Agus. Pak Iwan menjaga motivasi, selalu bersemangat belajar di PKG PJOK, mengatur waktu dengan baik. Betul, Bapak Ibu mengatur waktu itu sangat penting ya Bapak Ibu, memanage waktu dengan baik, karena dengan kesibukan kita di sekolah dan harus kita belajar. Anggaplah ini belajar lah menurut saya. Pak Hardiana memasukkan bakat dan minat setia sangat langsung berprestasi, bagus. Rahmat melakukan semacam Oke, luar biasa ini Bapak Ibu. Saya ngefasilin udah yang kedua nih Pak. Dulu kan PKG tahap pertama ya Pak, PKG tahap pertama. Tapi ini PKG yang kedua ini sangat antusias banget ini.
luar biasa ini. Semangatnya menggebu-gebu nih saya sebenarnya. Saya senang. Saya jadi semangat ini, Pak. Luar biasa Pak, kelas 7 mantap kelas 7. Oh, luar biasa. Nanti kalau ketemu kita ngopi bareng lah, Pak ya. Siap, siap. Ayo Pak. Oke, gas. Ternyata keluhan Nah, kayak ngariung Pak, bari ngopi sadayana. Oh, harus ngopi. Berarti ya. Gimana Pak? Ternyata sama pandangan terhadap guru PJOK itu. Oh, iya. Seperti itu ya. Di sini kita juga harus sama merubah. Hampir sama mungkin Pak di setiap daerah kita Pak ya, meskipun beda. Tapi Pak, saya pernah gini Pak. Ada yang ketika ada rapat PJOK, kebetulan waktu itu saya kebetulan di guru kelas Pak, di guru kelas. Saya ditanya Pak oleh salah satu orang guru. Kamu guru PJOK apa guru kelas? Pak, saya guru serba bisa Pak. Saya ngajar kelas bisa Pak. Matematika saya jago Pak. Gitu, Pak. Motivan ya Pak? Detalan Pak. Bapak sendiri apa kata saya? Malah kayak gitu Pak. Saking panasnya Pak saya. Itu di forum rapat gitu. Gitu Pak, yang jadi herannya saya juga gitu. Pas kemarin setelah kegiatan itu selesai, dikasih sertifikat kan? Iya. Sertifikat dari pengawas dan dia sekretarisnya. Oh, saya kenal gitu kan. Saya coba di sela-sela ketika ketemu. Kenapa kemarin kegiatan yang awal tahun pembelajaran kok PJOK nggak ada, tidak dihadirkan kata saya. Alasannya tidak ada yang jadi pasilnya, katanya gitu Pak. Jadi yang jadi narasumbernya atau pematerinya itu nggak ada yang betul-betul dari PJOK. Saya di sana, kok aneh. Padahal ada kan Pak di Karangpoitan itu namanya Pak Nurdin. Beliau itu sekarang menjadi kepala sekolah. Ketika tahun 2015 itu beliau itu menjadi mentor di PKG karena ranking 1 di Kabupaten Garut. Kenapa beliau nggak dipakai? Kata saya, kenapa beliau nggak dipakai? PKG ranking 1 loh Kabupaten Garut. Sentimental nih. Iya. Itu mantan dari guru PJOK yang menjadi kepala sekolah. Kenapa nggak dipakai? Mau nyari kemana? Padahal di daerah sendiri juga ada. Itu aset ya Pak. Iya, makanya aneh kan saya juga. Oh ya udah, ini makanya saya tadi berbicara lah kok diskriminasi ini PJOK nggak ada nih programnya nih. Ada apa? Tapi untuk di sekitaran sekolah juga Pak sama seperti itu Pak. Saya pernah gini Pak. Itu di momen kalau di sini samen kali ya, samen. Nah, oh iya perpisahan. Itu kalau anak-anak yang calistung atau apa gitu ya dikasih hadiah di sekolah Pak, hadiah tambahan sebagai prestasi. Kata saya, Bu, saya dapat lari di kecamatan juara 2, catur juara 1, tenis meja juara 1, kok nggak dapat badminton juara 2, kok nggak dapat dari sekolah buku-buku untuk ke anak gitu. Iya. Itu berpikirnya beda. Sama. Kan ini mah calistung. Kan ini ya sama aja kan itu prestasi kan kata saya. Iya. Itu saya sampai gini Pak. Saya beli buku sendiri Pak. Saya bungkus sendiri Pak. Asli. Kalau Bapak seperti itu. Kalau saya kan kemarin Pak O2SN, EPLS2N kayak gitu kan Pak. Nah, kebetulan di sekolah saya pas antar sekolah kemarin pas kecamatan tuh jadi juara 1 tuh di kategori karate putri sama renang putra dan juara 3 badminton putri. Nah, ketika hari Senin tuh pas upacara berjalan biasa aja normal Pak, nggak ada apa-apa. Tetapi ketika setelah penyelenggaraan FLS2N hanya satu Pak, lomba FLS2N hanya solo, menyanyi solo. Juara 1. Ketika upacara diumumin Pak, di seluruh siswa pas upacara dikasih amplop juga. Yang PJOK enggak ya? Pas yang selesai kenapa saya kemarin juara nggak dikasih sama ibu kepala? Kata saya, nggak tahu lah, nanti saya Bapak bilang. Lah aneh saya juga lah, kenapa padahal sama-sama mengharumkan nama sekolah. Iya, itu mengharumkan nama olahraga tuh beda gitu. Aneh saya juga. Harus langsung ditodong Pak, kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya ini ya. Aneh.
Oke, ini curhatnya Kak Resa sama Kak Agung ini sini. Udah di slidingnya banyak. Dari Jawab udah di slidingnya. keresahan ini gitu kan, dengan keresahan ini ditampung oleh ditampung dengan program PKG PJOK dan nantinya bisa merubah itu paradigma PJOK itu. Amin. Oke. Terima kasih Kak Resa. Saya tuntaskan dulu sebentar ya sebelum kita beribut berantem. Nanti kita selesaikan secara adat ini. Oke, saya satu slide lagi ya Bapak Ibu terkait dengan apa namanya ini saya error ya. Refleksi Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan refleksi? Sering. Seperti apa Pak refleksinya Pak? Boleh? Nah, yang paling sederhana mungkin Pak ya, ketika kita selesai melakukan sebuah proses pembelajaran pada hari itu, terkadang ketika di dalam pelaksanaannya anak itu kurang antusias, standarnya rame lah, standarnya banyak anak yang terlibat, dan ketika di dalam proses pembelajarannya ternyata dirasa ada yang kurang, hambar, banyak anak yang kurang interest gitu terhadap apa yang aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, itu terkadang selesai proses pembelajaran pada hari itu, kira-kira apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang kira-kira yang kurang lebihnya seperti itu Pak. Hal yang sederhananya kurang lebih. Artinya refleksi itu tidak hanya dalam pembelajaran ya Pak. Refleksi itu dalam kehidupan juga kita harus melakukan refleksi. Kita tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama. Itu kan hampir sama gitu ya ibaratnya Pak. Artinya kalau kita misalnya itu kita harus belajar dari kemarin. Apa dari kemarin itu kenapa saya seperti ini, kenapa saya sedih, kenapa segala macam. Kadang kita harus melakukan perenungan Pak. Ya, perenungan. Kalau kita dulu tertipu, berarti kita belajar dari pengalaman. Kita belajar dari pengalaman, berarti untuk kedepannya kita tidak akan tertipu lagi, gitu kan. Kita jatuh, nggak mungkin tidak terjatuh lagi. Nah, artinya itu flashback berdasarkan dari pengalaman-pengalaman. Dan merefleksi artinya dengan perenungan Bapak Ibu. Kalau Albert Einstein belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan Albert Einstein esok, yang penting terus bertanya. Belajar dari hari kemarin kata kuncinya. Artinya kita harus flashback dari kemarin untuk menjadi lebih baik. Artinya ke depan kita harus menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Artinya dalam kita kaitkan dalam pembelajaran, dalam kita mengajar PJOK, kita tidak mungkin lah dalam hal kita sempurna gitu Pak. Pasti benar kata Kak Rahmat, artinya dalam kita pasti ada kurang. Kok melihat anak-anak kok yang perempuan kurang antusias seperti segala macam. Nah, setelah dalam pembelajaran itu kita berpikir tuh Pak, berpikir ulang. Apa yang harus kita perbaiki? Jadi kalau misalnya berdasarkan pengalaman yang lalu tanpa kita merefleksikan diri dan melakukan tindakan perbaikan, itu bukan refleksi Pak. Tapi apa yang kita harus perbaiki ke depannya agar anak perempuan itu bisa semangat untuk dalam mengikuti pembelajaran pendidikan. Perempuan gitu Pak. Kalau cowok mah semangat. Kalau cewek kan aduh Pak panas Pak. Segala macam. Aduh males Pak, males gerak, mager Pak, atau duduk wae gitu. Nah itu kita harus bagaimana mencari cara merenung diri, kita melakukan perbaikan ke depan. Oke, berarti besok kita harus terlibatkan gini, permainannya saya akan ganti ke depan seperti itu. Oh iya, benar nih Pak. Jadi anak-anak yang perempuan itu bisa terlibat. Nah, itu kita harus bisa merenung untuk menjadi lebih baik, ya. Nah, tindakan reflektif itu belum tentu Pak, kalau belum didasarkan tindakan untuk yang tindakan perbaikan. Tidak hanya merenung saja, tapi bagaimana ke depannya itu kita harus menjadi lebih baik seperti itu. Nah, ini mengapa kita penting bagi kita sebagai guru melakukan refleksi, karena sangat penting kalau menurut saya. Mungkin ada yang bisa punya pendapat terkait hal ini, khususnya dalam pelajaran PJOK, kenapa kita harus melakukan refleksi itu sangat penting dan
Mungkin ada yang mau berpendapat? Pak. Oke, Kak Agung silakan. Betapa pentingnya untuk merefleksi diri ya Pak ya, entah itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun setelah kegiatan pembelajaran. Yang sering terjadi sih kayak gini Pak, kalau misalkan saya udah merencanakan berbagai variasi dalam pembelajaran gitu, permainannya, kadang-kadang Pak saya itu mikir ya metode yang digunakannya kadang-kadang ada yang salah mungkin gitu ya, karena pas kegiatan yang ini kok ini anak-anak nggak semua aktif gitu ya. Oh yang ini kok ada yang mengeluhkan, oh berarti saya kurang nih. Nah itu mungkin manfaat dari refleksi diri itu memperbaiki apa yang telah dilaksanakan setelahnya gitu, perbaiki, intinya itu memperbaiki hal-hal yang sudah dilaksanakan. Setuju sekali Kak Agung, artinya kita memperbaiki kesalahan yang dianggap itu menurut kita udah sadar nih, dilakukan secara sadar Kak Agung, artinya sadar, oh iya ya kayaknya kemarin kurang, anak-anak tidak terlalu aktif. Nah, itu tanpa disadar, ini kita harus memperbaiki ke depannya untuk lebih baik seperti itu. Kadang tidak tercatat sih Pak, karena kita merenung sendiri ya, karena kalau catat ya repot juga ya Pak. Emang sebaiknya kalau normalnya dicatat ya Pak, cuman kan administratif banget gitu ya, karena kita nggak melakukan perenungan, berarti kita kayaknya kurang baik seperti itu. Nah, itu yang artinya tindakan yang reflektif seorang guru, artinya seperti itu Kak Agung. Nah artinya kalau kita berbicara tindakan seperti ini nih Bapak Ibu, tindakan rutin saja ya, rutin seorang guru nih, absen, materi, ini kan kegiatan rutin, tindakan rutin seorang guru. Tapi bagaimana, absen mah biasa, ya, seperti itu rutin. Tapi bagaimana absennya menarik seperti itu gitu, artinya anak-anak tuh terhibur, karena hiburan kita melakukan, anak-anak juga jadi senang, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu yang menarik, meminta murid dengan cara mengasihkan, membariskan murid dengan bahasa yang berbeda, yang menyenangkan. Nah ini kan anak-anak jadi antusias ya Pak ya, artinya sudah kita lakukan seperti itu. Dari satu aja nih, dari absen aja Pak, kalau misalnya kita ganti dengan yang menarik, nah itu kan menimbulkan motivasinya jadi tambah lagi. Ini baru mulai nih, tapi Bapak ini memberikan motivasi, semangat, lucu, segala macam, hiburan. Betul Pak, saya juga kalau ngabsen suka dipanggil nama belakang Pak. Nama belakang, ini reflektif ini nih. Nah jadi kadang anak tidak tahu Pak nama belakangnya itu kan, suka ada anak yang tidak tahu nama belakangnya. Itu nama sendiri sebenarnya Pak ya? Ya nama sendiri, tapi yang bagian belakangnya Pak. Nah itu kan hiburan itu Pak ya, jadi anak ketawa, lucu. Betul Pak. Nah ini kalau saya sih di akhir pelajaran mungkin memberikan berbagai macam setelah cooldown gitu ya, memberikan bermacam pertanyaan yang sederhana terkait pelajaran yang sudah dilaksanakan, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang umum, yang sifatnya umum, matematika dan sebagainya pun saya masukkan seperti tematik Pak. Kalau di SD saya serius, jadi segala macam hal yang membuat ini perlu ditanyakan kepada siswa, saya tanyakan Pak. Gitu. Oh ini kelemahan ketika saya mengajar di guru kelas, kelemahan di matematika nih. Tapi di penjas saya tuangkan kembali Pak. Tapi di akhir pelajaran biasanya. Entah itu juga kejumlahan, pengurangan dan sebagainya gitu. Artinya tindakan kita sebagai guru melakukan reflektif itu juga bisa artinya dari siswa juga memberikan refleksi kepada kita. Ya artinya menyampaikan mungkin masukan segala macam, itu dia buat perbaikan buat kita, artinya bukan merenung diri kita juga, tapi kita membantu dari siswa itu untuk membantu kita untuk merefleksi apa sih pembelajaran kita hari, apa yang kurang dari kita hari. Nah itu biasanya saya seperti itu Pak, jadi mempertanyakan hari ini capek nggak Pak, padahal udah capek saya Pak. Gitu, Pak. Siap. Oke, terima kasih Kak Agung. Kalau Kak Rahmat silakan berbagi pengalaman kita ya di sini ya. Ya. Baik Pak, ingin sedikit menambahkan saja.
Selain tadi yang sudah disampaikan sama teman-teman, untuk kegiatan refleksi adalah bagian daripada kita mengevaluasi, artinya kan kita menginventarisir kekurangan-kekurangan atau hal-hal apa yang bisa menjadi kendala ataupun masalah ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran. Selain itu juga, ini menurut saya pribadi Pak, bisa juga disanggah Pak ya. Ketika kita melakukan refleksi itu, kita juga bisa jadi kita memberikan sebuah pemaknaan apa yang sudah kita lakukan. Sehingga aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan itu, kita menemukan nilai-nilai positif apa yang sudah kita lakukan, dan nilai-nilai positif itu ketika kita melakukan hal yang sama lagi akan menjadi sebuah penguatan bagi kita sendiri untuk melakukan yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya seperti itu mungkin Pak. Luar biasa. Kang Rahmat ini filosofis sekali ya. Oke, luar biasa, saya setuju dengan Kak Rahmat ini. Ya artinya kita sebagai guru itu tidak apa ya, sebagai orang juga mungkin tidak kadang anti terhadap kritikan atau masukan. Artinya kalau misalnya kita memberikan masukan sama siswa, kadang-kadang kita anti gitu. Itu ada juga ya Bapak Ibu. Itu kan guru. Gitu. Nah ini artinya memberikan masukan yang positif kepada kita sebagai pribadi untuk menjadi yang lebih baik. Termasuk kita tadi artinya refleksi diri dan masukan dari anak-anak untuk pembelajaran yang menyenangkan. Artinya sekarang kan di kurikulum Merdeka itu harus bisa melibatkan anak ya Pak, melibatkan seluruh anak dari pemilihan materi pembelajaran ya. Dalam asesmen itu juga harus dilibatkan Bapak. Nah itu di kurikulum Merdeka itu seperti itu sekarang, seperti itu. Jadi melibatkan anak, yang memberikan kebebasan kepada anak, dan kita harus menjadi fasilitator yang baik untuk anak. Nah, itu seperti itu. Oke, ini karakteristik Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 7 mungkin, semuanya yang sudah mengajarnya sudah melakukan reflektif seperti ini. Artinya baru 2 pun 3 masalah itu sudah, artinya sudah menjadi kita melakukan jadi mengajar yang sudah reflektif seperti itu. Tanpa kita sadari kita sudah seperti itu. Mungkin kalau misalnya untuk menaikkan levelnya lagi mungkin bisa tambah 4 atau 5, saya udah sampai 5 nih Pak. Saya sampai 6 nih Pak, seperti itu. Memiliki fokus tujuan, siklus mengevaluasi, mengecek kembali praktek pengajaran yang dilakukan tadi seperti Kak Agung. Bukti data penilaian yang terhadap kesuksesan, berarti kita data, kita analisis kan. Penilaian itu, oh berarti kurang. Berarti seperti apa? Terbuka, bertanggung jawab dan luas asih, pedagogi penelitian, rekan sejauh, kolaborasi. Ini kolaborasi kalau misalnya mungkin guru SD, mungkin susah juga ya. Guru PJOK-nya cuma 1. Karena kalau di tingkat level SMA itu, dia bisa bertiga, bisa berempat gitu, bisa berkolaborasi untuk berbagi pengalaman. Oh, mengajar gue gimana sih seperti itu. Nah, itu memberikan masukan dari rekan sejawat. Itu luar biasa. Adanya kombel ya Pak, komunitas belajar gitu di sekolah, komunitas belajar di itu. Tapi kalau di SD mungkin levelnya mungkin bisa karena gurunya sedikit, mungkin jadi semua jadi komunitas belajar. Nah, ini saya yakin Bapak Ibu ya, artinya sudah sedikit banyak sudah melakukan seperti hal seperti ini. Marilah kita menjadi guru yang belajar yang reflektif, artinya untuk kedepannya, untuk khususnya untuk ya peserta didik kita ya Bapak Ibu. Mengajar itu bukan hanya sekedar materi saja, kalau mengajar, karena benar kata secara kita holistik di dalam kita belajar PJOK itu holistik Bapak Ibu, tidak hanya pedagogi, semua itu psikomotor udah pasti, sosial ya kan, emosional segala macam, mental segala macam, itu dalam campur aduk jadi satu. Bagaimana Bapak Ibu mampu meracik, meramu, mempackaging itu semua dalam suatu kegiatan pembelajaran PJOK yang harus bisa memfasilitasi, melibatkan semua peserta didik. Ya, kita harus bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa, dan melibatkan anak-anak yang berkebutuhan disabilitas
yang kurang gerak, bagaimana yang obesitas. Nah, itu kita harus rangkul semua Bapak Ibu. Tidak ada pembeda-beda, ya. Nah, seperti itu. Jadi ini harus akan dibahas tuntas nanti ke depannya. Kita akan berdiskusi dan berkolaborasi tentang nanti inklusi pembelajaran, pembelajaran yang adil gender dalam pembelajaran PJOK itu seperti apa. Ini nanti menantang nih Pak. Ini, mungkin secara tidak sadar Bapak Ibu melakukan hal seperti itu. Ya, di dalam pembelajaran PJOK yang tidak adil terhadap maksudnya gender antara laki-laki dan perempuan, kenapa harus dibedakan segala macam. Nanti kan dibahas Pak di dalam PPKG ini. Mungkin bisa merubah wawasan paradigma baru ya dalam pembelajaran PJOK yang bermakna seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa ada yang mau sharing? Oke, ini nanti Bapak Ibu di LMS nanti cerita ini bisa nanti ada di LMS, nanti Bapak Ibu menuliskan tentang ini, praktek mengajar segala Pak Raga dari hasil cerita ini, merefleksikan Bapak Ibu ya, sebenarnya ada di LMS nanti Bapak Ibu bisa menemukan seperti itu. Mungkin izin saya Pak, nanti belum sampai saat ini LMS-nya masih belum bisa. Oh gitu, belum buka? Siapa Iya. aja ya? Karesa yang belum bisa siapa aja ya? Nggak tahu untuk di kelas ini. Yang mungkin saya Pak. Siapa Pak? Wawan. Wawan juga sama Pak, belum Pak? Kalau yang saya mah terdaftarnya akun yang dulu Pak, yang SMP. Sekarang kan saya ada pengangkatan di SD gitu. Jadi nggak apa-apa kalau yang akun yang lama dipakainya Pak. Apa sih Pak? Kalau menurut kemarin nggak apa-apa dipakai aja dulu. Yang kalau yang nggak akan ada pengaruh gitu. Bisa. Nggak akan ada pengaruhnya gitu Pak. Kalau kesananya. LMS itu kan di PMM Pak. Ya. Iya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa Pak. Kemarin juga udah kan untuk masalah yang data seperti itu udah nggak apa-apa. Karena nanti Kak Wawan nanti itu ada tugas, ada tes awal ya, tes awal kalau nggak salah ada ya. Nanti, nah itu Bapak Ibu jangan sampai telat ya due date-nya, tugasnya segala macam, karena itu daftar hadir kan itu semua masuk penilaian. Kalau Bapak Ibu nanti sampai tidak due date-nya ketinggalan, tidak mengerjakan, itu akan mempengaruhi penilaian, dan otomatis Bapak Ibu tidak akan bisa ikut luring nanti. Kalau ikut luring udah otomatis tidak akan lulus kan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya kalau misalnya ini semua komplit, kita bisa saya bilang ngopi bareng Kak, ya Pak, kita silaturahmi di sana nanti di sana. Iya Pak, betul. Masuk bareng, kita keluar bareng dong. Iya, pokoknya kita kompak ya Pak. Jadi satu saling membantu lah Pak, biar kita sama-sama lulus bareng. Setuju Kak Hardi. Artinya kita saling support kita, ya. Kita juga berjuang bersama Pak. Nah, itu Pak. Saya setuju. Ini kalau PJOK itu sportifnya, kebersamaannya itu luar biasa loh Pak. Ini hidup Persib Pak namanya. Jiwa Persib. Jiwa korsanya tinggi. Jadi saling bantu lah Bapak Ibu. Nanti yang Karesa bisa dibantu, Kak Rahmat, Kak Andri, Kak Wawan, nanti saling di grup, nanti kita akan saling diskusi. Kalau ada kesulitan apa nanti saling bantu. Nanti juga saya akan mengingatkan kalau ada tugas yang belum, itu juga saya mengingatkan kembali. Nah itu Pak, kalau untuk tugas Pak, saya juga Pak saling ingatkan, soalnya kita kan ya banyak kegiatan ya Pak ya, takutnya ada yang kelupaan, kita saling membantu. Saya juga masih junior Pak, yang bimbingannya dari senior. Upami hoyong amang ke Bandung Barat hayu Pak, dia ngopi bareng. Gitu. Ya sama kita yakin ya punya kesibukan di sekolahnya ya, mungkin ada di Wakasek, saya juga ribet jadi PBDB juga, ini juga. Aduh saya siap. Apa kita harus bisa membagi waktu. Bisa membimbing kita semua. Yang penting kita sehat Pak. Amin. Jaga kebersamaan kita. Gitu. Nah kita tatap muka kedua itu di hari Jumat. Jumat Pak. Ya Jumat ya, benar kan Karesa ya? Jumat ya Pak, kalau lihat Jumat. Kita bikin appointment jam berapa? Pak, Persib Pak. Persib kapan ya? Jam berapa? Jam berapa?
Pagi, Kalau mau pagi. bisa pukul 2 saja, Pak. Jam 2, oke. Jam ya. Pak, kalau bisa mending pagi Pak, jam 10 Pak. Pak, kalau bisa jam 10 aja mending Mas. Jam 10 Pak. Saya mah pagi bisa, saya kosong jam, nggak ada jam besok Ya, mah. mending pagi Pak lah. Jam 10 Pak, kalau sore itu persiapan nobar Pak. 10 mepet atau Pak? Kalau Sampai durasi setengah, Pak ada. Kalau Kalau pagi ada jam siang. berapa? Jam 10 nggak bakalan mepet Pak untuk setengah Jumatan. 12 selesainya. Mepet Kira-kira nggak sama berapa jam Jumatan? pelajaran Pak? 2 JP, ya? 2 JP, 90 menit. 90 menit. Bisa lah, Pak. Jumatan, ntar saya salah disalahin Jumatan lagi. Oh iya betul. Jumatan itu kan 11.45 Pak. Ntar saya disalahin lagi. Lagi Pak jam 9. Jam 9. Iya. Langsung di masjid, langsung di masjid. Jam 9 Pak. Jam 9 beres jam 11 Pak. Oke, nah itu mending ada persiapan gitu Pak, untuk bebenah untuk Jumatan Iya. gitu ya. Ya, Yang penting Bapak Jumatannya jangan di jalan. Oh iya, iya siap. Kuota kalau bisa jadwal dalam 1 pekan ada di WA grup dicantumkan sampai tanggal berapa gitu. Kita ini sepertinya ada udah dikasih belum ya? Belum, Pak. Kalender yang kemarin. Hah? Kalender pendidikan. Di kalender Pak, jadi kita nggak dikasih. Jadi jamnya juga nggak dikasih, karena jamnya fleksibel gitu. Jadi makanya nanya gini, jamnya itu nggak dipatokin jam, jadi cuman kalender. Ada di grup nggak Pak? Belum baca. Kalau untuk tanggal ada Pak. Kalau untuk tanggal Di grup besar, kalau nggak salah. Grup besar. Oke, berarti saya kirim aja di grup ya Pak Gung. Udah. Yang punya di-share aja di grup. Pak Gung, kirim lagi Pak Gung. Siap. Saya kayaknya perintahnya tidak bisa merubah hari Pak ya, tapi bisa merubah jam gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kita Biar bisa. meronda juga bisa ya. Oh. Oke, siap Pak. Oke, kita ketemu hari Jumat jam berarti dealnya jam 9:30. Jam 9. Jam 9. Oke, jam 9. Oke, siap. 9 Pak. Siap, mudah-mudahan sehat semua. Amin. Kesehatan. Kita ketemu lagi di hari Jumat. Oke, terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. ilmunya Pak. Oke, terima kasih sampai ketemu hari Jumat. foto bersama dulu Pak. Oke, foto bersama. Baik, siap. Siap, on camera. Ini ganteng atau kudu ganteng ini, Pak. Itu Pak. Untuk pengerjaan kompetisi awal itu gimana Pak? Kompetisi awal yang mana, Pak? Yang di LMS Pak. Yang refleksi awal yang 25 soal ya. Oh, yang tes 25 awal. soal itu, Pak. yang Ya, tes 25. awal. Pengembangan kompetisi awal. Ya cuma itu tinggal ngisi aja Pak, cuma pertanyaan-pertanyaan seperti itu aja. Pertanyaan refleksi itu Bapak tinggal sering mampu visioner. Aba-aba saha ieu? Siap, foto-foto aba-aba bisa. Siap. Pawawan di senior. Pawawan senior. Ayo Pawawan. Gayanya gimana gayanya? Iya, Abi kamera atau iya anggar wae tidak bergerak. Oh, siap Ko Abdi Pak. Siap. Usaha aduh. Siap Pak. Paraja, ada itu Paraja. Siap, kedap. 1, 2. Oke, Pak. Oke. Saya kirim di grup ya, Pak ya? Di-share di grup ya. Mohon ya Bapak Ibu, Kakak saya. Sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin keluar. Siap. Sama-sama. Sehat selalu untuk semua. Sedayana. Ya. Mangga, Pak. Waalaikumsalam. Ngopi bareng.